Melihat Jungsuk pingsan, Inho yang ada di sana kemudian berlari ke arah Jungsuk. Ia bertanya kepada Sora apa yang telah terjadi dan setelah mengetahuinya, Inho langsung membawa Jungsuk pergi untuk mengobatinya. Dan hal tersebut membuat Seunggi yang berada di sana menjadi cemburu. Setelah sadar, Jungmin yang berada di samping ibunya itu terlihat sangat khawatir. Sementara Jungsuk sangat mengkhawatirkan kondisinya yang cukup memalukan. Yang mana menurut Sora, hal tersebut menjadi sejarah pada departemen bedah. 아주 병원 역사에 길이 남을 에피소드 하나 남기셨네요. Kemudian Jungmin juga menceritakan jika ayahnya sangat khawatir setelah melihat ibunya pingsan. Baru kali ini Jungmin melihat ayahnya seperti itu. Di dalam bayangan Jungsuk, suaminya benar-benar terlihat sangat panik saat mau mendatanginya. Sementara Seunggi benar-benar sangat cemburu saat melihat Inho khawatir kepada Jungsuk. Sampai dia melepaskan gelang pemberian Inho kepadanya. Dan Sora, kekasih Jungmin, juga sedikit cemburu melihat kekasihnya dekat dan khawatir kepada Jungsuk tanpa tahu apa hubungan Jungsuk dan Jungmin sebenarnya. Saat sadar, Jungsuk pun kembali bekerja dan ia bertemu dengan Seunggi. Karena penasaran dengan gelang di tangan Seunggi yang ia lihat sebelum pingsan, Jungsuk berpura-pura memberitahukan Seunggi jika ada sesuatu di rambutnya agar Seunggi mengangkat tangannya. Saat Seunggi memperbaiki rambutnya, Jungsuk tidak melihat gelang di tangan Seunggi. Jungsuk berpikir mungkin tadi ia salah lihat. Saat hendak berpisah dengan Seunggi, tiba-tiba Jungsuk mendengar Seunggi sedang mengangkat telepon dari putrinya. Jungsuk terkejut saat tahu Seunggi mempunyai seorang putri. 딸이 있었어? Di sisi lain, saat selesai memeriksa pasiennya, Dr. Roy kemudian melihat Dr. Hwang dan perawat sedang menertawakan sesuatu. Saat Dr. Roy bertanya apa yang mereka tertawakan, Dr. Hwang kemudian menceritakan perihal saat Dr. Cha Jungsuk pingsan terkena kejutan listrik saat sedang menolong pria tua di IGD. Dr. Roy bingung mengapa hal tersebut harus mereka tertawakan. Justru Dr. Roy khawatir dengan keadaan Jungsuk. 그렇게 웃을 일인가? Akhirnya, pasien pria tua yang bernama Oh Chang-gyu bersedia dioperasi di rumah sakit ini. Ia berubah pikiran setelah Cha Jungsuk menolongnya. Ia pun bertanya apakah keadaan Cha Jungsuk baik-baik saja. Dokter Cha bingung dari mana pasiennya ini mengetahui jika dia tadi pingsan. Ternyata saat pria tua itu sedang diberikan CPR, rohnya keluar dari tubuhnya dan melihat Cha Jungsuk berusaha menolongnya. Saat rohnya keluar itu, Oh Chang-gyu mendengar jika orang-orang menyebutnya pria tua bangka yang sangat menyusahkan. Bahkan putra-putrinya tidak peduli jika dirinya selamat atau tidak. Sementara Cha Jungsuk berusaha untuk menyelamatkannya, dan saat Cha Jungsuk tersetrum, seolah-olah saat itu Cha Jungsuk memberikan kehidupan baru untuknya. Mendengar cerita pasiennya membuat Cha Jungsuk bersemangat untuk memberikan motivasi pada pasien yang lain, pasien tahanan yang bernama Jang Hae-nam, agar mau menjalani pengobatan. Tapi sepertinya Jang Hae-nam masih belum terbuka hatinya. 죽은 나한테 선물 같았거든. Saat Jungsuk pulang ke rumah, tiba-tiba putrinya Irang ingin bicara dengannya karena Irang harus segera memilih universitas. Tapi karena Jungsuk kelelahan, Jungsuk tidak bisa fokus dan malah tertidur. Hal ini membuat Irang merasa ibunya memang benar-benar tidak lagi memikirkannya dan membuat Inho yang sedang menguping di luar kamar Irang kemudian mempunyai ide agar Jungsuk mau berhenti bekerja. Pada malam itu, Inho kemudian masuk ke dalam kamar istrinya. Di sana ia memberikan hadiah gelang yang ia belikan sebagai hadiah ulang tahun, dan kemudian ia membicarakan tentang putri mereka, Irang. Inho berpikir apa tidak sebaiknya Jungsuk cuti bekerja dulu selama setahun, lalu setelah itu kembali lagi bekerja. Jungsuk pun masih memikirkannya karena memang sepertinya setelah kembali bekerja ia mengabaikan anaknya. Jungsuk juga berkata kepada Inho jika sepertinya Seunggi mempunyai seorang putri, dan kemudian Inho hanya berpura-pura terkejut. Keesokan harinya adalah hari yang paling menyenangkan bagi Jungsuk karena untuk pertama kalinya ia mendapatkan gaji dari hasil kerjanya sendiri. Tidak lupa Jungsuk memberikan ibunya uang saku meski sudah dilarang oleh ibunya. Ia juga membelikan ibu mertuanya pakaian dalam, membelikan putrinya Irang buku kesenian, membelikan dasi untuk suaminya Inho, dan tidak lupa membelikan jam tangan untuk putranya Jungmin. Jiwa keibuan Jungsuk memang tidak perlu diragukan lagi, dan Jungsuk bangga bisa membelikan semua itu memakai uangnya sendiri.
Hari itu, Departemen Bedah sedang disibukkan dengan rapat operasi yang akan mereka lakukan kepada pasien Oh Chang-gyu. Ada perbedaan cara pengoperasian yang akan dilakukan oleh Dr. Roy dan juga Dr. So In-ho, sehingga mereka berdua sedikit berselisih. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk mengoperasi pasien secara bergantian. Pada saat operasi dilaksanakan, banyak perawat yang berkata jika pasien ini cukup kaya dan juga terkenal. Jika operasi ini berhasil, bisa-bisa karir In-ho akan segera naik. In-ho sedikit merendah meskipun sebenarnya memang dirinya sangat mengharapkannya. Akhirnya, operasi Pak Tua Oh Chang-gyu berhasil dan orang pertama yang memberikan selamat adalah Dr. Cha Jung-suk. Bahkan, Dr. Cha memberikan hadiah kepada Oh Chang-gyu yang membuat Chang-gyu merasa terharu. Melihat hal tersebut, Jung-suk sedikit bercanda jika ia tahu Oh Chang-gyu pasti menyesal karena pernah kasar kepadanya saat mereka pertama kali bertemu. 아유 죽을 왜 그래. Setelah itu, Jung-suk pergi dari kamar Oh Chang-gyu menuju tempat lain. Sebenarnya saat itu keadaan Jung-suk masih kurang baik, namun masih bisa ia tahan. Saat di lift, ia bertemu dengan Seung-hee, dan saat Jung-suk keluar, tidak sengaja Jung-suk mengusap kepalanya hingga gelangnya terlihat oleh Seung-hee. Seung-hee sadar itu adalah gelang yang sama dengan yang dibelikan In-ho untuknya. Ia pun sangat kesal dan ketika ia bertemu dengan In-ho di kafe, ia langsung melemparkan gelang tersebut ke arah In-ho karena Seung-hee tidak studi memakai gelang yang sama dengan istrinya In-ho. In-ho pun langsung menenangkan selingkuhannya itu dan kemudian menjelaskan jika Jung-suk menemukan struk pembelian gelang tersebut. Makanya ia terpaksa membelikan gelang yang sama kepada istrinya. In-ho pun langsung menawarkan gelang yang lain kepada Seung-hee agar Seung-hee kembali tenang. 딴 거 사줄까? Saat pulang, Seung-hee tidak lupa menjemput putrinya. Terlihat jelas Eun-soo tidak menyukai ibunya itu. Ia benci melihat ibunya masih terus berhubungan dengan In-ho yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Eun-soo ingin ibunya mencari pria baik dan kemudian menikah, ketimbang menunggu In-ho bercerai dari istrinya. Nyatanya, In-ho tidak pernah berjanji menceraikan Jung-suk kepada Seung-hee. Seung-hee kemudian melarang anaknya berbicara seperti itu kepada ayahnya. Tapi nyatanya Eun-soo tidak bisa memanggil In-ho ayah karena ia adalah anak simpanan. Dan jika In-ho adalah ayahnya, kenapa ia malah memakai nama marga ibunya bukan nama marga ayahnya? Seung-hee hanya bisa menangis mendengar Eun-soo berkata seperti itu karena memang itu semua adalah kenyataan. 내가 언제까지 너한테 죄인이어야 되니? Mulai saat itu, Seung-hee tidak tinggal diam. Ia ingin menyatakan perang kepada Jung-suk. Dimulai dengan membuat Jung-suk sengsara. Seung-hee kemudian menyuruh-nyuruh Jung-suk dari mulai hal-hal yang sebenarnya bukan tugasnya Jung-suk. Sebagai residen yang memang masih harus belajar, mau tidak mau Jung-suk selalu menyetujui apapun keinginan Seung-hee. Ia bekerja dan terus bekerja tanpa memikirkan kesehatannya. Untungnya di sana ada Dr. Roy yang selalu menjaga Jung-suk. Bahkan, Dr. Roy ingin Jung-suk berada di bawah pengawasannya dan selain belajar, Dr. Roy juga bisa mengawasi kesehatan Jung-suk. Namun sepertinya In-ho tidak menyetujuinya. Entah memang karena departemennya kekurangan orang atau In-ho memang sedang cemburu. 죄송합니다. 저희 것도 일손이 부족해서. Saat Jung-suk bekerja, tiba-tiba ia mendengar gosip yang disampaikan oleh Sora. Ternyata di rumah sakit itu ada gosip tentang Jung-suk yang menjalin hubungan dengan In-ho. Apalagi saat mereka melihat In-ho yang panik saat melihat Jung-suk pingsan di UGD. Jung-suk cukup terkejut. Di dalam hatinya, itu semua karena Jung-suk memang istrinya In-ho. Jung-suk kemudian membantahnya, tapi ekspresinya terlihat sangat aneh di mata Sora. Sora pun bingung mengapa dokter tua seperti Jung-suk punya pesona yang mematikan banyak pria. Selain In-ho, setahunya Jung-suk juga dekat dengan Dr. Roy, bahkan dekat dengan Jung-min. Sora kemudian menyuruh Jung-min untuk waspada karena setahu Sora, calon mertuanya sudah punya seorang istri yaitu ibunya Jung-min. 그냥 헛소문이야 헛소문. 이거 어떻게 알아? Hari itu, Jung-suk harus mengantar pasien Jang Hae-nam melakukan pemeriksaan. Karena saat itu polisi yang berjaga tidak enak badan, makanya Jung-suk harus mengantarkannya seorang diri. Tiba-tiba, Seung-hee datang dan langsung menyuruh Jung-suk untuk mengambil dokumen, padahal Jung-suk saat itu tengah sibuk, namun ia tidak bisa menolak permintaan Seung-hee. Ia lalu mencari dokter magang untuk membantunya, namun pada saat itu, tiba-tiba pasien Jang Hae-nam malah melarikan diri. Hal tersebut membuat Jung-suk dimarahi oleh kepala karena telah lalai terhadap pasien. Sementara pasien Jang Hae-nam sudah naik taksi, namun karena ia tidak tahu harus menuju kemana, karena sebenarnya ia hanya ingin bertemu dengan putrinya saja. Untungnya supir taksi tersebut langsung mengantarkan Jang Hae-nam ke kantor polisi, dan akhirnya Jang Hae-nam ditemukan dan kembali ke rumah sakit. Hal ini membuat kepala Lim kemudian memanggil Jung-suk ke ruangannya. Ia bertanya tentang kemampuan Jung-suk dalam bekerja karena menurutnya Jung-suk sudah tua dan juga sedang sakit. Apakah Jung-suk
masih mampu bekerja sebagai dokter residen di rumah sakit ini. Jung-suk sedih mendengar hal tersebut. Menurutnya, apakah benar ia sudah tidak mampu lagi bekerja sebagai dokter? Jadi, saat pulang bersama dengan Dr. Roy, Jung-suk curhat jika ia merasa menjadi dokter yang tidak berguna. Bahkan sekarang ia harus mengabaikan putrinya sendiri. Dr. Roy langsung menyampaikan jika sebaiknya Jung-suk berhenti saja. Tidak ada gunanya punya pemikiran seperti itu jika ia tetap bekerja di rumah sakit. Jung-suk begitu sedih mengetahui fakta jika ia memang harus segera berhenti. Keesokan harinya, saat ia harus berpamitan dengan pasien Oh Chang-gyu, Jung-suk malah menangis di hadapan Oh Chang-gyu. Dan dengan baiknya Oh Chang-gyu mendengarkan keluh kesah dokter Cha Jung-suk. 속이라도 시원해지라고. Setelah itu, Jung-suk yang sudah yakin akan segera berhenti kemudian memberitahukan suaminya jika ia akan berhenti menjadi dokter. Tentu saja In-ho langsung mendukung keputusan istrinya itu demi kenyamanan dirinya sendiri. Setelah itu, In-ho langsung menelpon Seung-hee dan memberitahukan berita gembira ini kepada selingkuhannya itu. Mereka berdua langsung bersuka cita mendengar berita bahagia ini. Kemudian setelah itu, pasangan tidak halal ini janjian bertemu setelah acara rapat yang sebentar lagi diadakan selesai. Setelah itu, Jung-suk menemui Kepala Lim untuk memberitahukan jika ia mau berhenti bekerja. Namun belum sempat ia berbicara, Kepala Lim langsung mengajak Jung-suk ke acara rapat karena direktur rumah sakit ini ingin bertemu dengan Jung-suk. Ternyata acara rapat hari ini adalah tentang donasi yang baru saja diberikan oleh pasien Oh Chang-gyu ke rumah sakit ini. Tidak tanggung-tanggung, ia mendonasikan uang sebesar 10 miliar. Tentu saja hal ini ia lakukan karena ia berterima kasih kepada Dr. So In-ho dan Dr. Roy karena berhasil mengoperasinya. Tapi ada satu orang yang sangat berjasa dan telah memberikan kehidupan baru untuknya, dan dia adalah Dr. Cha Jung-suk. 앞으로 나와주세요. Menurut Oh Chang-gyu, di saat orang lain menghina di belakangnya, hanya Dr. Cha Jung-suk yang selalu menyemangatinya. Bahkan, Dr. Cha lebih bahagia saat dirinya selesai dioperasi ketimbang anak-anaknya. Menurut Oh Chang-gyu, rumah sakit akan sangat rugi jika menyia-nyiakan dokter seperti Jung-suk. Bahkan, Oh Chang-gyu akan menarik donasinya sebesar 10 miliar jika Cha Jung-suk tidak bekerja lagi di rumah sakit ini. Ia akan terus memantau rumah sakit ini sampai Dr. Cha Jung-suk menjadi spesialis. Bahkan jika Cha Jung-suk akan melakukan penelitian, Oh Chang-gyu akan siap mendanainya. Semua orang yang ada di sana kecuali In-ho dan Seung-hee tentu sangat bergembira. Mereka tidak menyangka dokter lalai, tua, dan kurang berpengalaman seperti Cha Jung-suk menjadi pilar di rumah sakit tersebut. Bahkan niat Cha Jung-suk untuk berhenti dari rumah sakit ini langsung sirna dan ia akan fokus untuk menjadi dokter di rumah sakit ini. 정말 그만두실 거예요? 미쳤어요? Setelah acara selesai, tentu saja In-ho tetap menyuruh Jung-suk untuk segera berhenti bekerja. Namun Jung-suk harus memikirkannya sekali lagi. Ia tidak bisa berbicara lama dengan suaminya karena tiba-tiba pasien tahanan Jang Hae-nam sedang gawat darurat. Sebenarnya, menurut kepolisian, penundaan eksekusi telah ditangguhkan sehingga Jang Hae-nam bisa kembali lagi ke rumahnya jika ia sudah kembali sehat. Namun sekarang ia tidak punya keluarga, jadi sepertinya ia akan terus berada di rumah sakit ini. Jung-suk berusaha membujuk Jang Hae-nam agar mau menjalani pengobatan. Namun sepertinya hal yang membuat Jang Hae-nam menolak melakukan pengobatan adalah kerinduannya kepada sosok putrinya. Jung-suk pun ingin membantu pasiennya itu untuk segera menemukan putrinya. Ia lalu meminta tolong kepada kawannya Mi-hye untuk menemukan putri pasiennya yang bernama Han Yong-long, nama yang menurut Jung-suk sangat unik. Awalnya Mi-hye menolak karena dia adalah dokter bukan detektif. Tapi setelah melihat Dr. Roy yang kebetulan lewat, Mi-hye bersedia membantu Jung-suk asalkan Jung-suk mau mengenalkannya kepada Dr. Roy. 조만간 자연스럽게 자리 한번 마련해봐. Di sisi lain, kedua orang tua yang kurang akur ini, Ibu Jung-suk dan mertua Jung-suk sedang menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Ibu Jung-suk yang awalnya mengira terkena kanker kulit itu, akhirnya bisa bernapas lega karena ternyata itu hanya tahi lalat yang besar dan jinak. Jadi, itu sama sekali bukan kanker. Dan dokter yang memeriksakan ibunya Jung-suk ini ternyata adalah Seung-hee. Sementara mertuanya Jung-suk harus menelan kenyataan pahit jika dia terkena kanker
kanker tiroid. Meskipun kanker ini mudah diobati, tapi mertua Jungsuk seolah tidak terima dengan kenyataan ini. Bahkan saat ia memberitahukan kepada cucu-cucunya, Jungmin memberitahukan dengan gamblang dan tanpa rasa kasihan kepada neneknya bahwa neneknya itu tinggal dioperasi dan menjalani pengobatan maka akan segera sembuh. Sepertinya ini adalah karma yang harus mertua Jungsuk dapatkan saat dulu Jungsuk tengah sakit. Untuk biaya pengobatannya, mertua Jungsuk berniat meminjam uang ke bank dengan gedung sebagai jaminannya. Ternyata ada masalah karena gedung tersebut ternyata atas nama Cha Jungsuk dan ia harus membawa pemilik gedung bersamanya jika memang mertua Jungsuk ingin meminjam uang di bank. Tapi ternyata mertua Jungsuk ini diam-diam mengatasnamakan gedung miliknya menjadi atas nama Jungsuk agar ia membayar pajak menjadi lebih ringan, sehingga ia terpaksa tidak jadi meminjam uang karena takut ketahuan oleh Jungsuk. 지름으로 된 거 말 안 했으니까 그렇지. Sementara itu di rumah sakit, Cha Jungsuk ternyata menerima sanksi karena telah membuat pasien Jang Hae-nam melarikan diri. Meskipun ia sudah menjelaskan permasalahannya, tetap saja In-ho bersikeras membuat Jungsuk dipecat. Tapi tidak dengan Dr. Roy karena sebenarnya pasien sudah kembali dengan selamat. Dan juga Dr. Roy mengingatkan kembali jika mereka memecat Dr. Cha Jungsuk, maka uang donasi 10 miliar akan segera ditarik. Untuk itu, direktur rumah sakit memberikan sanksi hanya pemotongan gaji saja. 적절한 결정이십니다. Sementara itu, Seung-hee dan putrinya hari itu tengah mengunjungi pemakaman ayahnya Seung-hee yang baru saja meninggal. Ternyata Seung-hee sudah diusir dari keluarga karena memilih hamil dengan In-ho. Dan sekarang tiba-tiba Seung-hee datang ke pemakaman berniat untuk meminta warisan kepada kakaknya. Melihat ibunya dipermalukan oleh keluarganya, putri Seung-hee, Eun-soo, membela ibunya. Ia tidak suka jika pamannya selalu memanggilnya anak yang tidak jelas. Ia bermarga sama seperti ibunya. Jadi jelas ia adalah anak ibunya. Setelah pergi dari sana, Eun-soo sadar perjuangan ibunya ternyata sungguh berat. Meskipun ia tidak suka cara ibunya yang tetap memilih ayahnya In-ho, tapi Eun-soo akan mencoba menerima ibunya. Lalu kemudian akhirnya Jungsuk mendapatkan info jika putri pasien Jang Hae-nam telah menjadi seorang dokter dan membuka klinik di Gangnam. Jungsuk langsung bergegas menemui putri Jang Hae-nam yang bernama Han Yonglong itu dan memberitahukan maksud kedatangannya. Awalnya Han Yonglong tidak mau lagi bertemu dengan ibunya. Ia merasa tidak nyaman saat Jungsuk datang menceritakan tentang ibunya itu kepadanya. Menurutnya, ibunya itu sudah menjadi orang asing baginya. Jungsuk mengira Han Yonglong membenci ibunya karena ibunya telah membunuh ayahnya, tapi ternyata tidak. Dulu ibu dan dirinya selalu disiksa oleh ayahnya. Ibunya diam-diam ingin memasukkan sebuah racun pada minuman ayahnya, namun sayangnya tidak jadi karena ketahuan oleh Han Yonglong. Diam-diam malah Han Yonglong yang masih kecil itu mengambil racun tersebut dan langsung memasukkannya kepada sup yang akan dimakan oleh ayahnya, sehingga hal tersebut membuat ayahnya mati dan ibunya yang menanggung perbuatannya. Sambil menangis, Han Yonglong berkata ia malu bertemu dengan ibunya. Namun Jungsuk mencoba meyakinkan Han Yonglong lagi bahwa ibunya pasti mengerti, sehingga akhirnya Han Yonglong mau menemui ibunya dan mudah-mudahan pertemuan Jang Hae-nam dan juga putrinya membuatnya mau menjalani pengobatan. Sementara saat itu ada pasien muda baru bernama Yoo Ji-sun. Saat orang tuanya datang ke rumah sakit, mereka terkejut melihat putri mereka tengah hamil. Jungsuk menjelaskan jika ternyata putri mereka mempunyai tumor, jadi setelah melakukan operasi sesar, mereka baru bisa mengoperasi tumornya. Dengan emosi, ayah Ji-sun bertanya kepada Jungsuk siapa ayah dari bayi yang dikandung putrinya. Tentu saja Jungsuk tidak bisa menjawabnya karena dia sendiri tidak mengetahuinya. Karena putri mereka juga tidak memberitahu siapa ayah dari si janin. Maka ayahnya Ji-sun meminta Jungsuk untuk mengatakan jika bayinya meninggal setelah dilahirkan, karena ia akan mencari orang yang mau mengadopsi bayi tersebut. Tapi Jungsuk tidak bisa melakukan hal tersebut. Yoo Ji-sun meminta maaf karena orang tuanya malah membuat keributan. Ia bertanya kepada Jungsuk apa sebaiknya ia menyerahkan bayinya saja untuk diadopsi. Jungsuk tidak menyetujuinya, hanya saja setelah mempunyai anak, Yoo Ji-sun akan menjalani kehidupan yang berbeda. Ternyata perkataan Jungsuk didengar oleh Seung-hee yang kebetulan berada di sana. Seung-hee berkata jika Jungsuk tidak berhak memberikan nasihat hanya karena Jungsuk adalah orang dewasa. Jungsuk menipali jika ia tahu susahnya membesarkan anak seorang diri. Seung-hee yang kepanasan kemudian berkata hidup Jungsuk enak karena tidak sendirian. Ia ada suami dan juga orang tua. Jungsuk merasa aneh mengapa Seung-hee marah-marah kepadanya. Seharusnya Seung-hee mengerti karena Seung-hee punya seorang putri. Seung-hee langsung terkejut. Ia mengira Jungsuk mencari tahu tentangnya, padahal Jungsuk tahu karena pernah
mendengar Seung-hee berbicara melalui telepon dengan putrinya. Dan di saat itu, Jung-suk kemudian melihat gelang di tangan Seung-hee. Tidak salah lagi, gelang itu mirip dengan miliknya. 같을 수도 있지. Malam itu, In-ho dan Seung-hee makan malam bersama. Seung-hee bercerita perihal pasien muda yang berniat mengadopsikan anaknya di departemen bedah. Menurut Seung-hee, untung saja dulu dia tidak melakukannya terhadap Eun-soo, anak mereka. Dan In-ho juga berterima kasih kepada Seung-hee karena telah memperjuangkan Eun-soo meski ditentang oleh keluarga Seung-hee. Tapi menurut Seung-hee, sepertinya In-ho tidak terlalu menyukai Eun-soo karena dulu wajah In-ho sangat pucat saat Seung-hee memberitahukan jika ia tengah hamil. Bahkan saat In-ho bertemu dengan Eun-soo, In-ho seperti berpura-pura terlihat senang. Tapi In-ho berdalih jika memang dirinya sering pucat mendengar ada wanita hamil anaknya dan bukan hanya dengan Seung-hee. Seung-hee pun tertawa mendengar perkataan In-ho. Menurutnya In-ho sangatlah lucu. Ia lantas mengajak In-ho untuk staycation di hotel pada malam ini. Namun saat di hotel, Seung-hee yang sudah siap in the hoy malah mendapati In-ho yang tidak mau alias tidak bisa melakukannya. Karena katanya punyanya tidak bisa bereaksi akibat ia minum obat untuk mengobati kebotakan kepada pria. Seung-hee langsung tertawa karena menurutnya In-ho semakin lucu. Ia pun paham dan menggantinya dengan pelukan hangat, berbincang sambil makan makanan enak. 맛있는 거나 시켜 먹자. Saat In-ho dan Seung-hee pulang dan keluar dari hotel, tidak sengaja mereka malah terlihat oleh Sora yang saat itu sedang makan malam bersama keluarganya. Sora begitu terkejut saat tahu In-ho dan Seung-hee berada di hotel ini. Tidak hanya Sora, saat itu Dr. Roy yang kebetulan juga ada di hotel tidak menyangka melihat In-ho dan Seung-hee. Dan ternyata tidak hanya di hotel ini, Dr. Roy juga pernah melihat Seung-hee dan In-ho satu mobil bersama. Roy, why are you so late? Dr. Roy resah karena mengetahui kenyataan jika bukan hanya tidak menghargai istrinya, So In-ho juga menyelingkuhi Cha Jung-suk. Ia kemudian mendatangi In-ho dan mengungkapkan jika ia sebenarnya tidak ingin ikut campur urusan orang lain. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, tidak sepenuhnya urusan orang lain karena Dr. Cha adalah pasien sekaligus rekan kerjanya. Dr. Roy ingin In-ho berhenti membohongi istrinya sendiri tentang hubungan In-ho dan juga Seung-hee. In-ho hanya berkata ia tidak tahu apa yang Dr. Roy bicarakan, tapi sebaiknya Dr. Roy tidak ikut campur urusan orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tentu saja hal ini membuat In-ho geram karena ia akhirnya ketahuan oleh orang yang tidak ia sukai. Hal ini lantas merembet kepada Cha Jung-suk. Karena Jung-suk melakukan kesalahan kecil, akhirnya In-ho malah mengusirnya dari semua kegiatan yang menyangkut dengan departemen bedah. Mulai tidak ikut keliling pagi, tidak boleh masuk ke ruangan operasi, bahkan Jung-suk tidak diperbolehkan merawat pasien lagi. Hal ini langsung membuat Jung-suk naik pitam. Di rumah ia menegur suaminya jika suaminya menindasnya di rumah sakit karena ia tidak mau berhenti bekerja. Menurut Jung-suk, suaminya ini sering melakukan hal seperti itu jika tidak menyukai seseorang. In-ho mengakuinya. Menurutnya ia sangat tersiksa melihat Jung-suk berada di rumah sakit. Padahal ini adalah impian Cha Jung-suk. Bahkan di saat ia marah, Jung-suk masih memohon agar suaminya mengizinkannya kembali bekerja. 아빠 주는 것까지는 생각하지도 않을게. Untungnya, meskipun sedang bersedih dan tidak boleh menjalani rutinitas di departemen bedah, Dr. Roy selalu ada untuk Jung-suk. Dr. Roy bahkan mengajak Jung-suk untuk berolahraga saja bersamanya. Contohnya saja lari maraton. Jung-suk kemudian mendapatkan ide. Ia berencana untuk membawa Mi-hye sekaligus memperkenalkannya kepada Dr. Roy sesuai janjinya. Pada saat maraton itu, Mi-hye terus memperhatikan ketampanan Dr. Roy. Namun sayang, Dr. Roy yang saat itu diajak makan malam bersama Mi-hye dan Jung-suk menolak karena ada urusan lain. Mi-hye merasa sebenarnya Dr. Roy ini menyukai Jung-suk. Menurutnya, Dr. Roy mengajak Jung-suk lari maraton untuk mengenal Jung-suk lebih jauh. 소리 좀 하지 마. 착각도 지나치면 병이다 너. Sementara di rumah sakit, In-ho yang saat itu sedang mengoperasi pasien tiba-tiba mengalami cedera pada bahunya. Ia pun memeriksakannya kepada dokter spesialis di sana dan ternyata In-ho mengalami bahu beku. Dokter itu menyuruh In-ho untuk fisioterapi dan sering melakukan peregangan. In-ho bingung, padahal ia masih terbilang sangat muda untuk mengalami bahu beku. Tanpa ia sadar, sebenarnya umurnya sudah menginjak 50 tahun. 아주 두루두루 심란하다 됐냐? Di sisi lain, pasien muda yang sedang hamil bernama Yoo Ji-sun agak cemburu melihat seorang aktor muda yang sedang main sebuah drama. Sepertinya aktor muda yang sedang naik daun itu adalah ayah dari bayi yang dikandungnya. Lalu kemudian di lain tempat, saat Jung-suk masuk bekerja dan bertemu lagi dengan Dr. Roy langsung gercep mengajak Jung-suk untuk makan malam berdua dengannya. Karena kemarin mereka tidak sempat makan bersama. Jung-suk sebenarnya ingin kembali mengajak Mi-hye, tapi Dr. Roy menolaknya dengan alasan ia ingin makan berdua saja dengan
dengan Jungsuk. Jungsuk terus terngiang-ngiang perkataan Dr. Roy. Bahkan sekarang jantungnya berdebar-debar. 진짜 미쳤네. Saat ini, tim Departemen Bedah memeriksakan pasien yang diduga terkena leukemia. Namun saat dicek di IGD tadi, hasilnya tidak begitu ganas. Menurut Inho, mereka terpaksa harus melakukan biopsi bedah. Jungsuk kemudian mempelajari penyakit ini. Bersama dengan Jungmin putranya, Jungsuk berkata jika sepertinya ini kemungkinan bukanlah GERD tapi abses. Jungsuk kemudian melaporkannya kepada Inho. Inho pun tertawa karena ia harus percaya kepada residen yang tidak kompeten seperti Jungsuk. Padahal, kasus ini pernah Jungsuk tangani saat dulu ia masih menjadi dokter. Dengan yakin, Jungsuk pun bertaruh kepada Inho. Jika benar ini adalah abses, maka Inho harus mengizinkannya bekerja kembali menjadi dokter. Tapi jika ia salah, maka ia akan rela berhenti bekerja. Inho dengan cepat menyetujuinya. Ia kemudian langsung melaporkan jadwal operasi pasien itu. Dengan penuh semangat, Inho datang ke ruang operasi dan langsung mengoperasi pasien tersebut. Sayangnya hasilnya adalah sama seperti yang Jungsuk laporkan. Artinya Jungsuk akan kembali bekerja dan kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa di Departemen Bedah. 할게요. 서인호 교수님께서 이제 제가 Di hari lainnya, Inho menjalani akupuntur untuk bahunya. Tiba-tiba saat itu, gurunya Irang menelpon karena ibunya Irang, Jungsuk, tidak mengangkat teleponnya. Guru Irang ingin berkonsultasi perihal perguruan tinggi yang akan dipilih oleh Irang. Dan Irang ternyata memilih fakultas seni. Inho kaget karena putrinya tidak memilih fakultas kedokteran. Ia langsung pulang ke rumah dan kemudian memeriksa kamar putrinya. Dan tanpa diketahuinya, selama ini Irang telah belajar kesenian. Inho sangat marah dan menunggu putrinya itu pulang. Sementara saat itu, Irang sedang bersama dengan Ensu. Ensu bertanya apa mental Irang kuat. Irang bingung apa maksud perkataan Ensu. Dan ketika Irang pulang ke rumah, ia kaget melihat barang-barangnya sudah berserakan dan ayahnya menunggunya dengan kemarahan. Sementara itu di rumah sakit, Jungsuk sedang mengobati salah satu pasien yang sedang memberontak karena diduga tengah mabuk. Tapi Jungsuk merasa ada yang aneh dari pasien tersebut hingga ia tidak memulangkannya. Tindakan Jungsuk ternyata mendapat pujian dari Sora karena setelah dicek, pasien itu mengalami pendarahan pada usus kecilnya. Jungsuk pun pulang ke rumah dengan perasaan gembira dan di lobi ia bertemu dengan Ensu. Jungsuk terkejut setelah tahu Ensu ternyata putrinya Seunghi. Di sini Jungsuk langsung merasa curiga dan ketika ia pulang ke rumah ia terus terngiang-ngiang dengan kata-kata Ensu dulu bahwa tempat golf pribadi adalah tempat orang yang sering berselingkuh. Ia juga pernah melihat jika suaminya Inho akrab dengan Seunghi. Lalu mereka mempunyai gelang yang sama. Setelah sempat terdiam karena terbelenggu dengan kecurigaannya, Jungsuk kemudian berlari entah kemana. Ia takut kecurigaannya selama ini benar dan tiba-tiba saja kaki Jungsuk tersandung dan ia hampir terjatuh jika tidak Dr. Roy menolongnya. 교수님. Jungsuk bingung mengapa tiba-tiba Dr. Roy berada di sini. Ternyata setelah ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya, Dr. Roy langsung bergegas menemui Jungsuk untuk berbicara sesuatu yang memang harus ia sampaikan malam ini juga. 오늘 안 하면 못할 것 같아서.